Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PPKM modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Masih melanjutkan pembahasan kita tentang overview dari SAP PP ya. Kita akan masuk lebih detail lagi dari pembahasan yang 14 step dari production cycle ya. Yang pertama kita akan lihat production order ya. Apa yang dimaksud dengan production order ya? Elemen-elemen apa saja yang membentuk dari production order. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang saya ingin informasikan bahwa di situs sapindonesia.net ya, juga saya memberikan pembahasan tentang SAP PPKM modul, di mana nanti Anda bisa mengikuti artikel-artikel yang sudah saya buat, yang dasarnya dari silabus SAP ini ya, silabus SAP PP modul, di mana di artikel itu saya membahas mulai dari master data ya, planning process, MRP, production order execution, sampai ke configuration. Semuanya sudah saya bahas ya, materi silabus ini pada situs sapindonesia.net. Nanti Anda bisa mencari-cari artikelnya tentang pembahasan yang ingin Anda pahami. Misalnya pada master data, nanti di sini juga disediakan menu master data SAP PP ya. Jadi nanti Anda bisa lihat di sini master data work center. Nah, ini session 3. Nanti Anda lihat lagi materi berikutnya. Nah, ini work center dibahas sampai 3 sesi ya. 3 sesi pembahasan. Kemudian BOM juga di sini ada. Nanti Anda bisa juga lihat-lihat. Juga dilengkapi dengan video tutorial ya. Ini ada artikelnya. Biar Anda betul-betul paham konsep dari bisnis proses SAP PP itu seperti apa begitu ya. Selain dari menu-menu yang saya sajikan di atas ini ya, nanti juga Anda bisa search ya, bisa search di sini berdasarkan artikel yang sudah dibuat. Nanti dia akan menuju ke pembahasan, misalnya tentang MRP misalnya contoh ya. Nah, ini dia materi tentang masalah MRP ya. Selain mungkin aja di sini tidak ada ya. Nah, ini kebetulan ada, tapi tidak semua materi saya masukkan ke dalam sini, ke dalam judul. Nanti Anda bisa lihat aja di search itu. Kemudian juga bukan SAP PP saja, juga di situs ini saya membahas juga tentang QM ya. Nanti kalau Anda lihat di sini ada QM, contoh control chart ya, in quality management itu seperti apa nih konsepnya. Ya jadi di sini di situs ini gabungan ya SAP PPKM, jadi saya himpun semua di sini. Mungkin Anda mencarinya agak ini ya, agak kebingungan karena memang ini tidak terstruktur gitu ya. Walaupun Anda mencarinya satu persatu, ini agak kesulitan gitu ya. Nah, saya sarankan untuk Anda yang ingin lebih teratur, lebih serius, saya juga menyediakan domain materi.sapindonesia.net ya. Di sini betul-betul saya arahkan pembahasannya mulai dari materi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi Anda targetnya di sini dengan saya itu adalah diharapkan untuk menjadi konsultan SAP PPKM ya. Tentunya pada akhirnya nanti Anda bisa melakukan proses config ya, konfigurasi. Nah, ini yang materi SAP PPI. Jadi SAP PP itu ada 2 materinya. Jadi karena banyak ya. Nah, maka saya pisahkan di
bagian yang lainnya di sini. Sebagai contoh di sini ada SAP PPPI, Master Data, di mana kita tahu bahwa di manufacturing itu ada yang disebut dengan PPPI ya, Process Industry. Ada juga yang disebut dengan Production Order ya. Jadi beda proses bisnisnya. Ini step-stepnya master data yang ada di PPPI. Berikut juga konsep bisnis prosesnya. Dilengkapi dengan caption-caption dari file PPT biar Anda betul-betul paham. Jadi bukan saja Anda bisa menjalankan prosesnya, tapi juga Anda tahu maksudnya dari masing-masing parameter yang ada di SAP. Ini proses order ya, proses ordernya. Jadi dia konsepnya di sini hampir sama dengan production order, cuma nanti pada saat convert dia, nah ini juga cycle-nya sama. Kemarin kita sudah juga membahas tentang cycle untuk di production order. Nah ini yang di proses order kurang lebih sama lah, gitu ya. Kemudian ini PI sheet. Nah PI sheet juga adalah bagian opsional untuk konsultan. Anda juga harus tahu ya untuk konsultan karena memang tidak sedikit juga perusahaan yang menggunakan PI sheet. Nah kalau di sini saya memberikan contoh PI sheet-nya adalah tentang material staging yang nanti secara automatically masuk ke master recipe ya. Dari master recipe dia akan masuk ke monitoring PI sheet. Nah ini juga ada configuration-nya, saya tunjukkan semua cara mengkonfignya untuk PI sheet ya. Di proses management ini kayak gini ya, proses instruction, define proses instruction kategori. Nah ini seperti ini. Oke. Nah ini config-nya sekaligus juga ada, kemudian nanti bagaimana implementnya ini di master recipe ditempelkan ya, yang PI sheet yang tadi. Nah ini seperti ini nanti tampilannya. Kemudian nanti ketika ada order kita bisa lihat di operation-nya ya, di operation atau di master recipe-nya seperti ini. Kemudian yang di SAP PPPI sheet juga yang tadi yang saya sebut bisa controlling ya, di mana proses kelanjutan dari PI sheet nanti ada create control recipe monitor, kemudian find PI sheet ya sampai ke message monitor. Nah ini step-stepnya seperti apa, gambarnya seperti apa, tiketnya ini semua saya lihatkan ya, saya perlihatkan agar Anda bisa mengikuti. Nah ini ada file video tutorialnya ya. Kemudian juga di sini, jadi ini di materi ini lebih sifatnya lebih lanjutan ya, SAP manufacturing yang sifatnya lanjutan. Jadi di sini juga ada SOP, Sales Operational Planning. Nah ini nanti ini konsepnya. Di mana kita tahu bahwa SOP ini juga salah satu sistem planning yang diakses oleh marketing ya. Nanti pada saat dia bikin budgeting setiap tahunnya, nah ini dia caranya. Kemudian yang lainnya serial number. Nah ini juga tambahan ya, bagaimana cara membuat serial number management. Kalau diibaratkan misalnya ini production untuk seluler ya, dia kan ada serial numbernya. Nah ini di proses produksi ada caranya ya. Nanti Anda bisa lihat ini, baca-baca ini caranya. Saya tunjukkan aja ya. Pada akhir proses nanti akan seperti, nah ini ya. Misalnya contoh ini dia nanti ketika di order, kemudian pada saat serial numbernya dibuat di sini ya. Misalnya ini ada 20 order, 20 serial number. Nah ini kita bikin serial numbernya gimana counternya. Saya mencoba 400, 101. Jadi nanti dia sampai 20 kali. Gitu ya. Oke, nah ini. Kemudian rem. Rem itu repetitive manufacturing. Ini juga merupakan bagian dari proses manufacturing ya. Jadi sebagian perusahaan juga ada juga yang menggunakan ini rem ya. Jadi caranya, stepnya bagaimana, ini saya tunjukkan di sini step-stepnya.
Jadi nanti dia ada T-code yang berbeda di sini, create red routing, CA21 ya, beda ya. Kemudian ini juga nih KKFF6, ini create product cost collector. Kemudian nanti ada lagi yang MFBF, MF50 yang line loading. Ini yang MFBF yang backflashing ya, konfirmasi. Nah, ini prosesnya gimana, settingnya gimana, juga saya tunjukkan di sini. Jadi harapan kita memang Anda yang mempelajari dengan saya, khususnya di SAP PPQM, yaitu betul-betul menguasai proses bisnis yang berbeda-beda, kemudian di penghujung Anda bisa config ya. Tapi ada satu syarat yang memang sebelum masuk ke konfigurasi, ya tentunya Anda harus menguasai dulu bisnis prosesnya. Skenario-skenario yang ada di SAP Anda betul-betul paham, ya, betul paham. Nah ini yang saya arahkan, bukan saja di bisnis prosesnya, juga di skenario-nya itu maksudnya apa, sehingga nanti pada saat Anda config akan lebih mudah, ya. Bahkan teman-teman yang di project ketika dia melakukan proses config cukup setengah hari, nggak sampai 1 hari dia selesai, ya, gitu. Jadi nanti kalau teman-teman yang memang di project ya, biasanya dia ada blueprint dulu. Nah nanti dari blueprint itu masing-masing disuggest oleh modul masing-masing. Kemudian didapatkan request dari customer, baru dibuatkan config ya. Jadi tahap awal nanti setelah blueprint, config oleh konsultan masing-masing. Setelah config baru skenario bisa dijalankan, gitu ya. Dan ini durasinya cukup lama ya, pembahasannya setengah jam sampai 1 jam lebih ya, karena memang saya membahas sampai ke betul-betul Anda paham gitu ya. Jadi Anda betul-betul saya ajak ke satu manufacturing gitu ya, ke satu pabrik, seolah-olah saya bayangkan seperti itu. Saya ajak Anda jalan-jalan ke pabrik sehingga Anda betul-betul paham gitu ya. SAP PP yang ada di manufacturing itu seperti apa. Oke, ya ini dia untuk yang silabus SAP PP. Tadi kita udah memperlihatkan silabus SAP PPPI. Nah ini yang PP ya, production order. Materinya mulai dari materi pertama sampai ke 24 ya, cukup banyak sekali. Jadi ini dan durasinya ya rata-rata panjang ya, 1 jam bahkan ada yang lebih ya. Mulai dari overview yang sebagaimana yang saya bahas ini adalah overview, ini juga diulang nanti di sini pembahasannya, ada beberapa video tutorial. Kemudian master data ya, material, BOM, work center, routing, kemudian planning proses ini ya. Ini semua ada materinya, ada file PPT-nya, ada file videonya, dan ini bisa Anda download dulu nih, download file demand management. Contoh nanti misalnya ini banyak sekali tuh ya, panjang sekali ceritanya, jadi Anda betul-betul harus fokus gitu ya. Misalnya tentang MRP juga, nih materinya ada 1, 2, 3. Jadi kalau Anda tinggal gini aja, download, nanti dia akan terbentuk file PPT ya. Kemudian nanti Anda buka file PPT-nya, baru Anda ikuti paparan dari saya gitu. Nah ini ya. Oke. Kemudian juga ini lengkap lah, udah lengkap semua ya. Dan pada akhirnya ini konfigurasi ya. Konfigurasinya dari sini, konfigurasi untuk BOM ya, untuk master data. Konfigurasi, nah ini ada konfigurasi pada BOM ya, BOM header, BOM item, others ya. Ini saya bagi-bagi biar Anda betul-betul tahu. Nah, kemudian konfigurasi pada work center ya, di mana saja letaknya. Jadi nanti kalau ini sebenarnya untuk memahami konfigurasi ini Anda sudah tahu dulu cara membuat work center ya, itu akan lebih mudah gitu ya. Begitu pula yang konfigurasi untuk routing, Anda harus tahu dulu. Misalnya menggunakan CA01 itu di mana step-stepnya seperti apa maksudnya, sehingga ke config di sini lebih mudah ya. Kemudian yang config untuk MRP, yang planning juga ada, karena memang MRP ini kan tadi ada 2 strategi ya.
MTS di sini ya, nanti digambarin nih MTS dan MTO. Ya, nanti konfigurasinya ini berhubungan dengan SD. Yang MTO ya, yang MTO itu berhubungan dengan SD. Jadi nanti diperlihatkan juga konfigurasi yang untuk salesnya apa kodenya gitu. Kemudian materi ini tadi kasus ya, 21 dan 22 ini tentang order type. Jadi biasanya juga ada satu company yang sudah menggunakan SAP, kemudian dia merambah kepada bisnis yang lain gitu ya. Nah biasanya kan tidak mungkin dia ngumpul dalam satu order type ya. Kita dari konsultan biasa menyarankan untuk membuat order type baru. Nah disinilah perannya nih, membuat order type baru, bagaimana caranya ya, order creation. Kemudian nanti juga saya tunjukkan config-nya di mana. Jadi pada saat saya buat ada error, kemudian saya lakukan config, kemudian saya jalankan lagi terus begitu ya, sampai betul-betul konfigurasinya semua lengkap gitu ya. Dan di terakhir ini di confirmation, nanti juga ada beberapa yang error yang harus dikonfig, saya buat config dulu baru bisa jalan sampai ke confirmation. Kemudian juga karena ini targetnya untuk konsultan, juga Anda harus paham tentang konsep dari LSMW ya, Legacy System Migration Workbench ini, mana ini penting sekali pada saat di project, di awal project, biasanya master data kan cukup banyak ya. Master data yang user biasa input, yang biasanya mungkin saja dia dari program lain ya, dari sistem yang lain, atau ya dia punya yang disimpan di dalam Excel ya. Nah, caranya nanti dari konsultan membuat satu project ya, kemudian kita juga menyediakan template ya. Template ya, katakanlah kita mau mengupload BOM ya. Kita bikin dulu projectnya di LSMW ini, kemudian kita bikin template-nya. Nah, setelah itu diserahkan ke user untuk mengisikan. Jadi dia ngisinya di Excel, user mengisi di Excel. Setelah selesai ya baru kita balikin lagi isinya yang dari Excel itu kita convert ke LSMW ya, dengan project yang tadi kita bikin. Oke, nah ini caranya seperti apa juga betul-betul saya detail ya, saya arahkan. Juga di video tutorialnya nanti juga lebih gampang dipahami. Kemudian Varcon, nah ini juga tambahan ya. Varcon itu adalah varian configuration, di mana ini juga kolaborasi antara SAP PP dan SD ya. Kita tahu bahwa sekarang itu di SAP PP di awalnya kita mempunyai strategi MTO ya, make to order, di mana produk finish good-nya udah jadi dan itu yang di request dari SO. Nah, kali ini untuk Varcon berbeda. Jadi customer bisa melakukan pesanan sesuai dengan yang dia inginkan ya. Dalam pengertian yang diinginkan itu misalnya untuk produk furniture ya. Nah, dia ingin ukurannya, warnanya dan seterusnya itu memang spesifikasinya dari kita, tapi dia nanti yang menentukan yang bagaimananya gitu. Nah, Varcon inilah yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi nanti di SO itu disediakan pilihan buat request-nya SO, buat request-nya customer. Lalu kemudian nanti disuggest ke produksi ya. Nanti di sini ada istilah super BOM dan super routing. Di produksi itu bisa juga disiapkan opsional hal-hal yang biasa di request oleh customer. Nanti pada saat ada SO yang spesifik, kita pun nanti akan melakukan proses produksinya secara spesifik juga gitu. Ya, itulah yang disebut Varcon. Nah, kemudian juga ada tambahan lainnya selain LSMW, juga nanti di sini ada factory calendar ya. Factory calendar adalah inisialisasi setup setiap tahun ya. Setiap tahun biasanya dari tim produksi melakukan proses inisialisasi. Jadi kayak mengaktifkan tahun gitu kan. Kalau belum ini harus diaktifkan tahunnya. Ya, itu gampang. Kemudian yang batch determination, nah ini adalah juga tambahan untuk konsultan yang harus Anda ketahui.
di mana nanti pada saat di lapangannya diproses di waktu dikonsum ya, waktu di material staging itu kan kita mengkonsum beberapa material raw mat ya. Pada saat mengkonsum banyak sekali batch yang yang tercreate dari GR ya. Kalau misalnya nanti kita beli barang RM pada saat di GR dia kan akan tergenerate batch ya. Dari batch itu yang banyak ya, dari setiap material bisa jadi batch-nya bisa banyak. Nah, nanti kita bisa menentukan berdasarkan FIFO atau LIFO ya, mana saja yang harus kita ambil ke produksi agar tidak expired barang-barangnya gitu ya. Maka kita bisa melakukan proses batch management secara otomatis. Tentu saja ini batch management Anda harus berkolaborasi dengan MM ya, karena memang nanti ini konsepnya nih, konsep batch determination itu seperti apa. Juga disajikan ada tikot-tikotnya nanti di sini ya, di video tutorial. Dan tentu saja tadi yang saya bilang, jadi dari batch determination ini Anda harus mengerti juga tentang batch management yang ada di ranah MM ya. Sekalipun itu ada di ranahnya logistik MM, tapi Anda harus kerjasama dan harus tahu bagaimana cara mengaktifkan batch management, karena ini kalau tidak aktif ya kita juga nggak bisa melakukan proses batch determination. Oke, saya kira itu dulu ya tentang perkenalan dari situs saya sapindonesia.net dan materi. Juga nanti juga Anda bisa akses yang di sini, yang kursus SAP QM WordPress, juga saya membahas tentang QM tersendiri ya. Ini free, nanti Anda bisa ambil, bisa untuk pelajari, bolehlah. Atau juga Anda mau konsultasi atau diskusi lah ya dengan saya membahas tentang permasalahan mungkin ada di perusahaan Anda tentang SAP QM, ya insya Allah kita bisa. Selagi saya bisa, saya mau bantu ya. Silakan aja untuk forum silaturahminya, enggak silakan saya open kok, silakan aja. Oke, kita akan masuk ke pembahasan ya. Ini kita melanjutkan kemarin tentang production order, di mana ini pembahasannya lebih detail lagi dari gambar yang kemarin disajikan. Ada 14 ya, 14 step dari production order. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi agar Anda lebih mengenal gitu ya dalam-dalamnya. Oke, di production order ya, kita mempunyai beberapa elemen ya. Ini ada 4 elemen pokok yang besar ya. Di mana pertama adalah work center. Kemudian nanti ada scheduling, costing, dan BOM ya. Ini maksudnya apa? Jadi ketika Anda membuat production order ya, ketika Anda create order, baik itu yang di-create dari planning. Tadi kita kan ada 2 ya, yang di-create dari planning maupun yang secara manual. Maka master data itu akan masuk ke dalam order. Dari mana dia masuk lewat order? Kita dari keempat material master ini ada ada master yang production version. Nah, production version itu adalah menghubungkan semua material ini, mengkonsistensikan, istilahnya gitu ya. Jadi, ini benar-benar nanti dikonsistensikan oleh production order, dan production order itu akan masuk ke, production version itu akan masuk ke production order, dari situ dia. Gitu. Oke. Nah, kita ulang. Kalau work center, Anda mungkin udah tahu ya, kemarin bahasan kita tentang work center. Ya, tentu saja di sini ada mesin ya yang berperan ya, capacity mesin maupun employee ya. Kemudian scheduling ya tentu saja start dan finishnya order itu kapan. Jadi dalam order itu nanti ada basic start date, basic end date gitu kan ya. Ada scheduling start date, scheduling end date, dan ada confirmation kapan konfirmasinya akan dirilis gitu ya.
Kemudian costing, ya tentu saja dari proses produksi, ya produksi ada biaya, ya karena di sini juga ada mesin, ya mesin berarti ada biaya. Nah biayanya itu dalam costing dia ditempelkan ke dalam cost center, ya. Nanti dari mesin ini sendiri sebenarnya sudah ada cost center, ya. Nah di costing sendiri di bagian dari mesin sebenarnya ada cost center dan activity, ya, untuk menangkap proses produksi itu biaya apa saja yang dipakai, berapa saja gitu kan ya, berapa rupiah yang dipakai baik itu pada activity mesinnya maupun pada manpowernya begitu ya. Jadi semua nanti dicatat di sini. Dan tentu saja yang terakhir adalah BOM, ya, di mana BOM ini juga merupakan adalah biaya juga, ya. Raw material yang dipakai kan merupakan biaya proses produksi. Nah, itu juga nanti akan diakumulasi sama accounting di sini semua, ya. Sebagai pada akhirnya disebut sebagai HPP, ya, harga pokok produksi. Jadi secara definisi pada production order, ya, adalah material yang akan diproses, ya. Jadi material finished product ataupun SFG akan diprosesnya di mana gitu ya, lokasinya di mana, waktunya kapan, seberapa besar usaha yang dibutuhkan gitu. Pada production order juga akan didefinisikan tadi sudah ya, work center mana yang digunakan, kemudian perhitungannya ya, perhitungan cost-nya nanti bagaimana per activity, dia ada rate-nya nanti diakumulasi dengan hasil finish product. Jadi ada hitungan target, ada hitungan standar, ada hitungan aktual gitu ya. Kemudian function, secara function fungsinya adalah dari order itu alat kontrol produksi, ya, menggambarkan, memonitor semua rencana aktual produksi sehingga dapat ditentukan kebutuhan akan material dan kapasitas work center, ya. Saya kira tadi saya udah menjelaskan ya. Mudah-mudahan Anda paham ya. Nanti mungkin ada istilah proses order, sama aja ya. Production order, proses order, elemennya sama. Seperti ini konsepnya. Oke, nah lanjutnya adalah master data production order ya. Tadi juga kita udah menyinggung ada beberapa master data yang include ke dalam production order. Yang pertama adalah material, kemudian BOM ya, work center, routing, production resource atau tools ya, PRT ini ya, production resource atau tool. Kemudian kalau ini Anda tahu ya, material finish good ya, material RMPM gitu ya. Kemudian nanti BOM Anda juga udah paham kemarin di pembahasan di masalah BOM. Kemudian work center. Nah ini PRT nih, PRT mungkin yang Anda masih baru ya. Apa ini maksud dengan PRT di sini? Product Resource Tool. Di dalam proses produksi misalnya ya, yang ketahuan kan pastinya mesinnya ya, mesinnya ada, materialnya ada gitu kan ya. Kemudian running hour-nya ada. Nah, udah bisa berjalan. Nah, untuk PRT ini tools ya, kita menyebutnya tools yang di luar dari BOM, di luar dari mesin. Misalnya apa? Tools untuk yang mendukung ke proses produksi gitu ya. Bisa jadi tools itu yang barang yang memang adanya di teknik gitu ya, yang dibutuhkan. Yang jelas sih dia tidak masuk ke BOM, tapi mungkin sifatnya insidental gitu ya. Pada saat dibutuhkan tools itu baru bisa dipasangkan gitu sih. Yang sifatnya pokoknya peralatan lain lah gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini dia tadi order creation ya. Tadi juga kita udah gambarkan bahwa di dalam order pertama sekali itu bisa dilalui dari planning, ini kan perencanaan ya ke sini, production requirement,
Ini independent requirement dari peer itu nanti di running MRP, kemudian menghasilkan plan order ya, dan lalu di conversion. Ada juga cara yang dari bawah ini create manual ya. Jadi order itu tidak melulu dari planning, bisa juga dari create manual. Kejadiannya misalnya gini, kalau ini kan planning jelas ya, yang udah direncanakan baik oleh PPIC maupun marketing. Nah, untuk yang manual sifatnya bisa jadi kondisi lapangan itu misalnya ordernya recycle. Bisa jadi prosesnya karena recycle, rework gitu ya, repack, dismantling. Nah, ini banyak banget nih proses-proses yang terjadi di produksi. Ya, kerusakan-kerusakan itulah nanti menjadi wewenang tim produksi untuk melakukan revisi gitu ya. Jadi udah bukan planning lagi gitu. Misal contoh gini, ada barang finish good yang rusak dari customer ya, kembali ke pabrik. Nah, makanya dari kembali ke pabrik itu misalnya packing yang bermasalah, tim produksi akan melakukan proses membuka order, repack gitu untuk memperbaiki packing. Atau juga misalnya untuk dismantling itu produksi melakukan proses memecah ya, apa yang bisa dipakai dikemas lagi, apa yang atau diisi kembali. Nah, itu modelnya di dismantling gitu. Atau ada lagi proses yang reworking. Reworking itu misalnya dari proses produksi yang berjalan, nah dia menghasilkan sebangsa apa ya, kepingan-kepingan gitu. Nah, kemudian diolah lagi. Misalnya contohnya di pabrik plastik ya, di pabrik plastik kan banyak tuh hasil dari proses barang botol yang jadinya itu banyak kepingan-kepingan. Nah, itu dia kadang diolah lagi menjadi recycle gitu. Ya, tentu saja ini didukung oleh tadi master datanya. Kemudian ini yang dimaksud ini dependent requirement itu adalah kita tahu dari order ini kan ada BOM ya, ada BOM, ada finish product, ada RMPM. Nah, RMPM itu sebagai dependent requirement juga sebagai permintaan nanti ke MRP. Maksudnya permintaan apakah di dalam plan, katakanlah dalam satu plan itu si MRP melihat apakah material RMPM-nya itu available enggak. Kalau enggak, dia akan munculin proposal PR ya. Nanti dari hasil dan MRP di sini ya, melihat dari dependent requirement yang dari order, dia akan muncul PR. Kalau misalnya stoknya kosong. Dan berikutnya juga nanti dia akan muncul order. Jadi dua nih, MRP itu menghasilkan dua. Yang satu buat ke produksi, yang satu buat ke purchasing gitu ya. Oke. Kemudian order release satu lagi ya. Nanti habis ini kita break dulu ya. Order release ya, tentu saja dari order yang tadi dibuat ya, kemudian kan sebelum dirilis nanti ada mesin usage, availability check ya. Ini step-step ini harus dilakukan dulu. Maksudnya adalah setelah order terbentuk, ya katakanlah ada nomor ordernya, nanti tim admin produksi melakukan cek, ya, ada tombol cek material, ada tombol cek mesin, dilakukan dulu, melihat ketersediaan material, raw mat itu sudah ada belum di slotnya produksi, atau mesinnya sudah ready belum, ya. Jadi dia dua-duanya dicek. Kalau udah oke, baru nanti dirilis. Nah, yang melakukan rilis biasanya foreman, ya. Jadi supervisornya produksi. Kalau sudah terjadi rilis, artinya udah fix ya, udah siap, maka dampak yang dihasilkan dari rilis, di mana ordernya nanti adalah rel, ya. Jadi dari sini CRTD, dia akan menjadi rel, maka dari situ berarti semua bisa dihasilkan ini, ya. Step-step ini, dokumen ini baru bisa dianggap oke, rilis namanya juga gitu. Baik itu pada print dokumen, ya, dokumen bisa di print. Material withdrawal tadi kan material withdrawalnya udah disuplai, ya. Proses berikut processing udah siap akan dilakukan, ya. Juga nanti akan ke confirmation. Jadi ini stepnya, ya. Pertama harus list dulu. Jadi list itu wajib, baru nanti dari sini, ini urutannya ya.
print dokumen, kemudian ini print dokumen bisa berarti permintaan ROMET, nanti keluar dia material withdrawal-nya, kemudian materialnya oke diproses, kemudian setelah nanti proses oke di confirmation, baru setelah confirmation nanti di GR ya. Terakhir setelah di GR baru di settlement. Begitu bacanya ya. Jadi nanti ini betul-betul order list menentukan proses berikutnya. Oke. Itu ya. Oke, saya kira itu dulu ya. Kita pelan-pelan saja. Nanti kita akan lihat lagi setelah rilis apalagi. Jadi saya baru bisa memberikan gambaran order creation, statusnya adalah CRTD. Kemudian nanti order release statusnya adalah rel ya. Nanti setelah ini kita akan lihat lagi yang berikutnya. Oke. Itu dulu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah, semata-mata itu adalah pemahaman saya ya, tentang SAP. Silakan untuk Anda yang mau diskusi ya. Ada WA-nya di situ di sapindonesia.net, tinggal klik aja. Saya open untuk diskusi ya, selagi saya senggang waktunya ya kita bisa sharing-sharing. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.